Jadi kita bahas dulu yang bab 1 perumusan dan penetapan dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila, betul sekali. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila yang kita kenal sekarang ada proses-proses terbentuknya. Tidak langsung jadi seperti sekarang. Ada beberapa rapat-rapat yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita terjaman dahulu yang menjadikan Pancasila seperti bentuknya seperti sekarang. Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke perumusan Pancasila, jadi sebelum perumusan Pancasila ada namanya dibentuknya BPUPKI. Pernah dibahas di SD BPUPKI? Belum? Pernah? Nah, jadi BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini dibentuk untuk tujuannya adalah menyelidiki. Tujuannya adalah menyelidiki segala persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini adalah sebenarnya organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Kan kita tuh dari Belanda pertama dijajah. Habis itu digantikan oleh Jepang. Nah, jadi sedikit sejarahnya pada tanggal 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jadi pada tahun 1942 sebelum 1945 ada sekitar 3 tahun sebelumnya kita masih dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang pada saat itu melaksanakan perjanjian namanya Perjanjian Kalijati. Nah, Perjanjian Kalijati ini menyatakan bahwa Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Jadi pada zaman dahulu itu pada 1942 sebelum kita merdeka, kita dikuasai oleh Jepang. Di mana Jepang melakukan perjanjian Perjanjian Kalijati dengan Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara jajahan Jepang. Nah, Jepang pada saat itu datang dengan cara seolah-olah menjadi penyelamat Indonesia. Jadi pada zaman dahulu itu Jepang tujuannya datang ke Indonesia mengusir Belanda adalah dengan cara seolah-olah menjadi pahlawan Indonesia. Tapi sebenarnya pada akhirnya mereka juga mengeksploitasi keanekaragaman tumbuhan-tumbuhan segala macam yang ada di Indonesia, perminyakan, pertambangan, pertanian, perkebunan dijajah oleh Jepang. Kerja yang terkenal di Jepang namanya kerja apa? Kalau Jepang tanam paksanya. Kalau di Belanda kan kita kerja rodi. Kalau Jepang kerja Maksa. Kerja apa? Mama. Penguasaan Jepang. Coba cari di Google aja. Saya juga lupa. Indonesia kerja apa namanya? Karena kerja Romusha, betul. Siapa tuh yang jawab tuh?
Jadi pada saat itu Jepang datang seolah-olah menjadi penyelamat Indonesia dengan 3 semboyannya, namanya 3A. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Jadi Jepang datang dengan perjanjian Kalijati seolah-olah menjadi pahlawan bagi Indonesia dengan jadi 3A-nya itu Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Jadi pada saat itu pemerintah Jepang mencoba menarik perhatian pemerintah Indonesia. Namun kedudukan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama karena apa? Karena mereka diserang oleh sekutu. Jadi pada saat itu terjadi peperangan di mana bom diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ketika mereka menjajah Jepang, menjajah Indonesia, mereka juga diserang oleh sekutu dengan cara dibombardir ke pendudukan Jepang di negara Jepang sana, di Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya Jepang memilih untuk mengurus negaranya daripada mengeksploitasi di Indonesia. Akhirnya pada saat itu mereka mundur dan diserang juga oleh pahlawan-pahlawan kita di Indonesia. Namun pada saat itu Jepang masih ingin menguasai Indonesia. Masih ingin menguasai Indonesia sambil fokus memperbaiki negaranya. Nah, ini salah satu BPUPKI menjadi salah satu organisasi yang dibentuk oleh Jepang dengan nama Dokuritsu Jinba Pusakai, di mana ini adalah ketuanya Rajiman Widyaningrat, wakil ketuanya merupakan orang Indonesia orang Jepang, Ichibangse Yoshio, dan RP Suroso. Jadi BPUPK ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota 62 orang. Jadi anggota BPUPKI ada 62 orang. Tulis saja ya. Anggota BPUPKI ada 62 orang plus 7 orang Jepang. Jadi berapa totalnya tuh? Berapa totalnya orang anggota BPUPKI? 62 orang. 62 orang ditambah 7 orang. Jadi berapa tuh? 69. Nah, 69 orang. Jadi anggota BPUPKI ada 62 orang tambah 7 orang, 69 orang. Cuman orang Jepang di sana tanpa hak suara. Mik siapa tuh? Nah, pada saat itu sebenarnya ketuanya yang ditunjuk adalah Pierre Soekarno. Cuman dia menolak karena tidak ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Jadi Soekarno tidak ingin terlalu aktif di berbagai diskusi di BPUPKI. Pada saat itu akhirnya ditunjuklah ini Rajiman Widyaningrat. Nah, ketika sudah terbentuk, BPUPKI langsung melaksanakan rapat. Sidang pertama ini. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Berapa hari tuh? 29, 30, 31. Nah, sekitar 4-5 hari melakukan sidang yang membahas tentang rumusan dasar negara. Tapi belum mencapai kesepakatan. Nah, rumusan dasar negaranya apa? Yaitu tadi Pancasila. Ada beberapa orang yang mengajukan rumusan Pancasila. Sebelum kita masuk ke sana ini,
ada sekitar ada 3 orang. Nah, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juli 1945, di mana membahas tentang rumusan dasar negara, namun belum mencapai kesepakatan. Ada 3 orang yang memberikan rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Ini adalah rumusan dasar negara mereka, negara dari usulan dari Muhammad Yamin. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ada juga usulan dari Dr. Supomo, menyampaikan ini persatuan, keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, ini awal-awal dulu Pancasila. Ada usulan-usulan dari Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada juga usulan dari Insinyur Soekarno. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini 3 orang ini mengusulkan dasar negara yang akhirnya, karena pada saat itu belum disepakati di sidang pertama, maka dibentuklah namanya Panitia 9. Nah, ini Panitia 9 dibentuk pada saat rapat pertama tadi. BPUPKI tidak menemui kesepakatan, masih pendapatnya masih dipertimbangkan. 3 orang itu akhirnya dibuat lagi Panitia 9. Ini namanya Panitia 9. Kenapa Panitia 9? Karena orangnya ada 9. Ini adalah orang-orangnya Panitia 9 yang akhirnya merumuskan namanya Piagam Jakarta. Nah, nanti Piagam Jakarta itu yang akan membentuk Pancasila. Di mana Piagam Jakarta ini yang nanti berubah nama menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 alinea. Nanti materinya akan ada di kelas 2 kalau nggak salah. Kita bahas per alinea 1 apa isinya, alinea 2 apa isinya, alinea 3 apa isinya, alinea 4 apa isinya. Ini kalau udah tahu yang Piagam Jakarta itu pembukaan undang-undang yang biasa kalian baca di SD, yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka dihapuskan bla 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 bla. Itu merupakan Piagam Jakarta yang akhirnya berubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di alinea keempat, alinea terakhir dari Piagam Jakarta atau pembukaan undang-undang itu adalah isi dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, apalagi, dan lain-lain sebagainya di bawah-bawahnya itu merupakan isi dari alinea keempat. Kan maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang pertama, Piagam Jakarta. Kalau kita kan ketuhanan yang Maha Esa awalnya, yang sekarang. Kalau dulu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, itu sejarah terbentuknya perumusan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, Pancasila. Nah, ini adalah rumusan awal Pancasila. Jadi sila pertamanya, lihat pertamanya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pada saat itu sila pertama ini seperti ini. Namun akhirnya kalimat tersebut diganti oleh Muhammad Hatta karena mereka mendapat kecaman atau keberatan dari para tokoh Indonesia Timur.
Karena kan dari dulu sampai sekarang di Indonesia Timur itu rata-rata orang non-Islam. Mereka tuh melakukan keberatan. Kenapa cuma Islam aja yang diatur, yang di sana di sila pertama. Nah, pada saat itu akhirnya Muhammad Hatta mengubah isi sila pertama menjadi isi sila pertama pada saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa tadi? Karena diprotes oleh para tokoh dari Indonesia Timur. Oke, sampai sini dulu dari silang pertama. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Kalian Pak. kalau kalian punya buku enak ini tinggal lihat buku, isinya semuanya di sana. Bawa aja semuanya supaya cepat datang bukunya. Nah, jadi yang menjadi poin kita di sini yang pertama, kedudukan Jepang datang seolah-olah menjadi penyelamat Indonesia dengan perjanjian apa tadi namanya? Kalijati. Apa isi perjanjiannya? Apa isi perjanjiannya? Bahwa Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Nah, Jepang menarik perhatian pemerintah Indonesia dengan semboyan namanya apa? Semboyan 3A. 3A ya. Di mana isinya adalah ini yang harus kalian yang paling ingat perjanjian apa? Kalijati. Isinya bahwa Hindia Belanda atau pada situ Belanda menyerahkan kepada Jepang. Kemudian ada namanya semboyan 3. Nah, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ini alurnya ya. Sebelum perjanjian Kalijati, isinya bahwa Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Jepang menarik perhatian pemerintah Indonesia dengan cara semboyan 3A. Nah, akhirnya Jepang tadi apa? Mundur dari Indonesia. Karena apa? Karena ada bom atom di Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki. Ini merupakan kota-kota yang ada di Jepang. Ditarik mundur. Kemudian tadi ada akhirnya dibentuk anggota BPUPKI yang ada sekitar itu 69 orang. Ada nama Jepangnya nih. Nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini nama lain dari BPUPKI. Karena apa? Karena BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Ketuanya tadi siapa? Nih, di bawah. Di atas. Ketuanya ini Rajimanudiningrat. Wakil ketuanya ada 2 dari Indonesia, Suroso, dan dari wakil ketua Jepang ada Ichibang Seiyo
Yosio. Sidang pertama membahas apa tadi? Rumusan dasar negara. Ini tanggalnya diingat ya, sidang pertama. Rumusan Pancasila. 29 Mei sampai 1 Juni. 1 Siapa aja? Juni. Siapa aja yang merumuskan dasar negara? Ada berapa orang, Mari? Ada? 3. Ada 3 orang, betul. Siapa aja? Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Betul ini. Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno. Nanti materinya ini kirim ke WA aja. Saya belum bisa masuk ke Google Classroom. Ada yang salah. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang memberikan pendapat rumusan dasar negara. Nah, namun pada saat itu tidak bisa menemukan kesepakatan pada sidang pertama. Akhirnya dibentuk apa? Dibentuk Panitia 9. Kenapa Panitia 9? Karena ada orangnya ada 9. Siapa ketuanya tadi tuh? Soekarno. Soekarno, betul. Siapa wakilnya? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Dan ini adalah anggota-anggotanya. Yamin. 22 Juni 1945 Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Soekarno. RUU yang disepakati diberi nama Mukadimah. Jadi pertama, sebelum namanya Piagam Jakarta, ada diberi nama Mukadimah oleh Soekarno, diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Hatta, dan diberi nama Gentleman Agreement oleh Wiroyo Sanjoyo. Nggak tahu cara baca orang dulu nih ejaannya. Sanjoyo. Wirio Sanjoyo. Nah, jadi pada sebelum namanya disepakati Piagam Jakarta, ada 3 orang ini memberi nama. Soekarno memberi nama Mukadimah, Muhammad Hatta memberi nama Piagam Jakarta, dan Wiroyo Sanjoyo memberi nama Gentleman Agreement. Nah, isinya tadi yang saya bilang, Piagam Jakarta, yang akhirnya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, selanjutnya berkas tadi yang isi Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, alurnya itu kan tadi sidang pertama perumusan, tapi belum disepakati. Akhirnya dibuat namanya Panitia 9. Panitia 9 membuat namanya Piagam Jakarta. Lalu Piagam di Jakarta dibawa ke sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal itu adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada saat sidang kedua. Sudah dibahas di sidang kedua ya. Sidang kedua, ketika sebut Piagam Jakarta sudah selesai, dibawa ke sidang kedua, dan akhirnya ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti lagi dibentuk namanya PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI selesai. Nah, sampai sini dulu, sampai sidang kedua. Ada yang ditanyakan? Aman semuanya? Tidak ada, Pak. Aman insya Allah ya. Aman. Oke. Ada beberapa hal yang kita highlight yang kita jadikan acuan, jadikan pelajaran dari sejarah perumusan Pancasila tadi.
dibentuknya BPUPKI, datangnya Jepang, ada 2 sidang BPUPKI, sidang pertama pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni, ingat, sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Apa yang dibahas? Rumusan Pancasila, tapi belum disepakati. Akhirnya dibentuk Panitia 9. Panitia 9 membuat namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juni 10 10 Juli, ingat 10 Juli bukan Juni, 10 Juli sampai 17 Juli. Isi Piagam Jakarta yaitu yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat ada perubahan di mana? Di sila pertama tadi kita bahas. Mana tadi? Ini. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Diubah oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena karena adanya protes dari warga Indonesia bagian timur. Karena mereka non-Islam. Akhirnya Muhammad Hatta mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa menjadi seperti sekarang. Oh, bentar ya. Oh ya. Jadi seperti itu. Dan demikianlah akhirnya rumusan dasar negara tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Nah, jadi yang sidang kedua itu belum menetapkan Pancasila. Nanti Pancasila ditetapkan oleh namanya PPKI. Nanti PPKI kita bahas juga. Nah, ini PPKI. Pembentukan PPKI-nya. Karena waktu tinggal sedikit, sekitar 6 menit lagi, 5 menit lagi. Nah, itu aja dari Ustadz. Coba Ustadz tanya dulu. BPUPKI tadi ada berapa orang? Ada 62. 69 orang. 69 orang. Totalnya 69 orang. Dengan rincian? 62 orang. Oke, 62 orang Indonesia, 7 orang Jepang. 7 orang Jepang tanpa hak suara. Nah, BPUPKI menggelar sidang berapa kali? 2 2 kali. Yang pertama, tanggal 29. Betul. Sidang kedua sampai betul. Jadi sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Sidang kedua membahas tentang Undang-Undang Dasar. Jadi sidang kedua itu ternyata belum menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh PPKI. Nah, jadi sidang kedua itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Ingat ya? Yang pertama, sidang pertama rumusan dasar negara. Yang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Beda ya, dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar adalah UUD 1945. Siapa ketuanya BPUPKI? Arjiman Rajiman Widio Niningrat. Siapa wakilnya tadi? Ada orang Jepang dan orang Indonesia. Ichiban dan Suroso.
Siapa saja tadi orang yang merumuskan Pancasila? Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Oke. Dengan berbagai bentuk rumusan Soekarno, Supomo, dan Yamin, mana tadi ya? Ini juga diingat-ingat. Muhammad Yamin, kalau ada peri-perinya itu berarti Muhammad Yamin. Persatuan, keluargaan, keseimbangan, musyawarah keadilan rakyat Supomo. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme adalah Soekarno. Habis itu dibentuklah Panitia 9, membentuk Piagam Jakarta. Nah, itu aja dulu dari Ustadz, waktunya sisa 3 menit. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Aman insya Allah ya? Tadi Zoom bahasa Inggris ya? Ya, Pak. Pajak ya? Ini kita berapa orang nih? 10, berarti 8. Kelas 1 8 orang ya? Hadir semua berarti ya? Nah. Aman semua? Aman. Afi, ada yang ditanyakan Afi? Zidan, Iksan, Ibnu, Fairuz, Ramzi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Insya Allah ya. Ya. Materinya Ustadz kirim ke WA aja, WA, karena Anda punya ini.